Selamat sore Tribuners, kembali lagi bersama saya Praila Libriana dalam program Berita Populer edisi Jumat 17 Maret 2023. Dan berita populer pertama yang akan kami bawakan ialah breaking news mengenai kebakaran yang ada di Telaga Biru, Gorontalo. Peristiwa kebakaran terjadi di Dusun 2, Desa Pantungo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo pada Jumat 17 Maret 2023 dini hari pukul 1:20 WITA. Informasi dari pemadam kebakaran atau damkar setempat, kebakaran di Desa Pantungo menghanguskan rumah milik Arman Abdul. Pantauan Tribun Gorontalo.com di lokasi, 3 mobil damkar dari Kabupaten Gorontalo, Bone Bolango, serta milik provinsi dikerahkan memadamkan kebakaran di Desa Pantungo tersebut. 3 mobil damkar kesulitan menembus tempat kejadian perkara atau TKP. Ini menyebabkan proses pemadaman baru dilakukan sekitar 20 menit pasca api menjalar ke rumah milik Arman Abdul tersebut. Sementara api baru selesai ditangani pukul 3:30 WITA, sehingga hasilnya tidak ada yang bisa diselamatkan. Kebakaran selain meninggalkan duka untuk pemilik rumah, juga meninggalkan puing dan abu sisa pembakaran. Baik Tribuners, berita populer kedua yang akan kami bawakan ialah mengenai Telkomsel yang melaksanakan bersih-bersih masjid sepekan sebelum Ramadan. Sejumlah karyawan Telkomsel Gorontalo bersih-bersih masjid sepekan jelang Ramadan 2023 pada Jumat 17 Maret 2023. Aksi bersih-bersih jelang Ramadan oleh Telkomsel Gorontalo kali ini dilakukan di Masjid Al-Haul di Jalan Haji Adam Jakaria, Kelurahan Dembe Jaya, Kecamatan Kota Gorontalo. Bambang Mulyadi, Supervisor Sales Operation Telkomsel Gorontalo mengatakan, bersih-bersih jelang Ramadan memang kerap dilakukan tiap bulan. Ia menjelaskan aksi bersih-bersih masjid ini bertajuk Siaga Ramadan dan Idul Fitri atau Rafi tahun 2023. Setiap tahun dilakukan, namun sempat terhenti karena pandemi COVID-19. Ia menjelaskan bersih-bersih masjid diikuti oleh seluruh karyawan Telkomsel Gorontalo. Berbagai sudut masjid pun tak luput dari aksi bersih-bersih yang dilakukan oleh karyawan Telkomsel Gorontalo. Bambang menambahkan bukan cuma hanya bersih-bersih, pihaknya pun turut akan memastikan kesiapan jaringan terlebih pada bulan Ramadan hingga arus mudik balik tahun 2023. Dan berikut wawancara bersama Bambang Mulyadi selaku Supervisor Sales Operation. Siaga Rafi, siaga Ramadan dan Idul Fitri, dan memasuki Ramadan kita awali dengan kegiatan aksi bersih masjid bersama karyawan dan karyawati Telkomsel. Jadi yang bergabung di sini tidak hanya karyawan organik saja, tetapi semua ada OB, driver, security, bahkan mahasiswa magang pun kami libatkan di sini. Dan tagline kita pada Rafi 2023 tahun ini adalah nyalakan kebersamaan. Nah, kebersamaan inilah yang kami nyalakan kembali, yang mungkin 2-3 tahun terakhir tidak kita temukan karena ada COVID pandemi ya. Dan alhamdulillah tahun ini kita kembali nyalakan kebersamaan itu dengan kegiatan-kegiatan yang insya Allah akan bermanfaat bagi sesama. Terima kasih. Baik Tribuners, berita populer ketiga sekaligus menjadi berita penutup pada program Berita Populer edisi kali ini ialah mengenai 4.000 anak di Gorontalo kecanduan narkoba. Sebanyak 4.000 anak di kota Gorontalo kecanduan narkoba. Namun jika diakumulasi pecandu narkoba di kota Gorontalo sebetulnya mencapai 10 ribuan. Hal itu disampaikan Ismail dalam workshop penggiat pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika di instansi pemerintah. Angka inilah yang menjadi tugas pihaknya. Ia berupaya menekankan kasus narkoba di kota Gorontalo. Perlu diingat, memberantas narkoba di suatu daerah itu tidaklah mudah. Butuh banyak kerjasama dan strategi dalam memberantas barang haram tersebut. Merujuk data yang dipublikasi Badan Narkotika Nasional Provinsi atau BNNP Gorontalo sepanjang tahun 2022 kemarin, pihaknya merehabilitasi 172 pecandu narkoba.
Adapun barang bukti yang berhasil diamankan yaitu narkoba jenis sabu, amfetamin sebanyak 103,30 gram dan ganja sebanyak 1.746,13 gram. Rata-rata penyelundupan narkoba ke Gorontalo katanya melalui darat. Baik Tribuners, itulah 3 berita populer yang dapat kami sampaikan kepada Anda. Dan untuk informasi selengkapnya Anda bisa mengunjungi di website kami di www.tribungorontalo.com. Dan jangan lupa untuk ikuti terus akun media sosial kami di Facebook, Instagram, YouTube, dan juga TikTok yaitu Tribun Gorontalo. Akhir kata, saya Praila Libriana pamit undur diri. Sekian dan sampai jumpa.